kami dari Polsek Wedung mendapat laporan dari masyarakat ini menemukan jenazah ataupun karung di dalam Sungai Wedung, ya. Ini karung ini kemudian diambil oleh nelayan, dilaporkan kepada Polsek, kemudian anggota Polsek, ya, anggota Polsek mendatangi TKP dan melakukan evakuasi terhadap karung yang diduga di dalamnya ada mayat, ya. Ini Pak Kapolsek langsung turun tangan, ya. Untuk Pak Kapolsek langsung turun tangan melakukan evakuasi dan melaporkan pada pimpinan. Setelah dievakuasi, kemudian dilakukan otopsi, ya. Nah, ini kita lakukan otopsi, ya. Dari hasil otopsi tersebut diperoleh hasil otopsi bahwa korban ini meninggal akibat adanya cekekan di leher, ya, cekekan di leher, sehingga kami dari pihak Polres Demak ini membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus tersebut karena ini menjadi perhatian Bapak Kapolda, ya. Langkah pertama yang kami lakukan adalah melakukan sosialisasi, menyebarkan informasi terkait dengan identitas korban mayat yang ada dalam karung tersebut. Dan alhamdulillah berkat bantuan rekan-rekan sekalian dari media sosial, media cetak, rekan-rekan netizen, ini kita dapat mengungkap daripada korban, ya, yang korban tersebut ternyata adalah seorang wanita yang berinisial AW, ya. Ini yang bersangkutan warga Welahan, ya, warga Welahan, ya, usia 18 tahun. Kemudian setelah kami dapatkan identitas, pihak keluarga sedang mengecek, kemudian meyakinkan bahwa ini adalah keluarganya, kemudian melakukan pemakaman, ya. Ini foto pemakaman dari pihak keluarga, ya. Nah, dari identitas yang peroleh, kami melakukan pengembangan penyelidikan dan ditemukanlah beberapa informasi-informasi dari saksi-saksi maupun dari alat bukti, ya. Dari saksi-saksi kita mengerucut pada seseorang yang berinisial UM, sehingga tim melakukan penggeledahan di rumah UM, di mana UM yang saat ini sudah kita tangkap ini sudah melarikan diri, ya. Pada saat kita melakukan penggeledahan di rumah UM, kita temukan barang bukti, yang mana barang bukti ini adalah milik daripada korban, dari mulai jepit rambut, kemudian kain ataupun jilbab kembar yang dipakai oleh korban, ya. Ini dari sinilah kemudian kita melakukan penyelidikan, ya, kemudian kita melakukan pengejaran kepada tersangka yang sudah melarikan diri ke wilayah Jawa Barat, tepatnya ke Ciamis, dan alhamdulillah tepatnya kemarin, ya, pagi, tim di bawah pimpinan Kanit Resmob, ya, Kanit Resmob, Pak Anang dengan tim, ya, dan Pak Kasaserse berhasil menangkap ataupun mengamankan daripada tersangka yang berinisial M, ini, ya. Nah, ini batu yang digunakan oleh tersangka dimasukkan dalam karung mayat korban dengan tujuan supaya jenazahnya tenggelam, ya. Ini batu. Kemudian ini adalah kembang ataupun jilbab yang dipakai, jarik, ya. Nah, teman ini dipakai oleh korban, rekan-rekan sekalian. Dan ini adalah ikat rambut, ya. Ini handphone, ya. Dan ini adalah kendaraan daripada milik korban yang saat ini sudah digadaikan kepada temannya, ya. Nanti tim akan melakukan penyitaan terhadap kendaraan tersebut, ya. Dan ini juga rekan-rekan bisa melihat ini adalah pretelan-pretelan daripada kendaraan korban yang sempat dilepas dan dibuang, ya. Rekan-rekan sekalian, ya. Kalau yang di bawah rekan-rekan bisa melihat, ya, ini. Kemudian perlu kami jelaskan bahwa keberhasilan ini adalah berkat bantuan daripada rekan-rekan media, rekan-rekan netizen, dan juga kerja keras daripada Polres Demak dan jajarannya,
sehingga alhamdulillah dengan dukungan Bapak Kapolda, kasus yang menjadi atensi ini dapat terungkap lebih kurang dalam waktu 10 hari, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tanggal 16 April, hari Minggu tepatnya, itu kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh saudara UM terhadap korban AP. Ini di rumahnya, ya. Kejadiannya di rumahnya sore hari dengan motif karena yang bersangkutan bingung, kalaf, di mana yang bersangkutan dimintai pertanggungjawaban atas hubungannya selama ini, ya, terhadap korban, dan korban ternyata sedang hamil, ya, sedang hamil. Nah, karena kalap, kemudian oleh tersangka UM dilakukan penyekekan, kemudian dengan jilbabnya tersebut ditarik, diikat ataupun dicekek dengan menggunakan kain jilbabnya tersebut. Ya, kemudian setelah itu tersangka sadar, kalap, bingung, ya, membiarkan jenazah dari mulai sore sampai dengan malam hari. Malam hari jam 11, jam 12 baru dibawa, ya, dan dibantu oleh seseorang yang nanti kita akan lakukan pengembangan, ya. Kemudian dibuang di daerah Sungai Wulan, ya. Bersangkutan mengaku bahwa 5 bulan yang lalu tersangka dengan korban ini adalah TTM, teman tapi mesra, ya, bertemu pada saat korban sedang mengantarkan undangan, kemudian dari satu komunikasi, setelah komunikasi menjadi yang cukup intens. Itu 5 bulan yang lalu melakukan pencekekan. Setelah mencekek dengan cukup kuat, kemudian mengambil kain jilbab yang digunakan yang masih melekat pada tersangka, diikat dari belakang ke depan, diputar dan langsung dicekekkan, ya, selama lebih kurang hampir 20-30 menit. Temuan di TKP rumah yaitu adanya kain ini yang digunakan. Kain ini adalah hasil konfirmasi kita kepada pihak keluarga adalah benar milik korban. Kemudian yang kedua, pasal yang diterapkan yaitu pasal 338, ya, perencanaan pembunuhan, ya. Kalau di situ sih memang maksimal 15 tahun, ya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana nanti dari pihak kejaksaan yang akan melakukan. Lu kok nek kapan? Malah gambar iki.